Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati guru Kecamatan Bandung yang berbahagia. Pada tahun pelajaran 2021-2022, pemerintah mengimplementasikan kurikulum Merdeka kepada 2.500 sekolah yang tergabung dalam sekolah penggerak. Dan pada tahun pelajaran 2022-2023, pemerintah mengharapkan implementasi kurikulum Merdeka tersebut bisa menjangkau sampai ke pelosok negeri Indonesia. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembaharuan, merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Apa sih kurikulum? Banyak para ahli yang memberikan pengertian kurikulum yang beraneka ragam. Tergantung mereka mengambil dari sudut pandang yang bagaimana. Tetapi yang pasti, kurikulum adalah langkah-langkah pembelajaran dari awal titik pembelajaran sampai titik akhir pembelajaran. Bisa dikatakan lagi bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa kurikulum perlu dirubah? Kurikulum itu sifatnya dinamis, sehingga kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zamannya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena zaman yang berbeda, tentu cara-cara yang digunakan juga berbeda. Baik itu cara belajarnya, cara berkomunikasi, cara memandang diri dan lingkungan, kompetensi yang dibutuhkan murid untuk berkontribusi, baik itu di lingkup lokal, nasional, dan global. Cara belajar dulu dengan sekarang sungguh berbeda. Mungkin dulu pembelajarannya sifatnya konvensional. Guru di depan kelas menerangkan suatu materi, siswa mendengarkan, guru bertanya, siswa menjawab, guru memberikan tugas, siswa mengerjakan tugas. Tetapi sekarang karena di era abad 21 ini, tentunya belajar tidak hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang konvensional. Tidak hanya menggunakan pembelajaran hanya dua arah, tetapi pembelajaran di zaman era abad 21 ini menggunakan berbagai macam teknologi. Di samping pembelajaran yang konvensional juga pasti dibutuhkan di pembelajaran yang sekarang ini. Pembelajaran tidak hanya menggunakan tatap muka, tetapi pembelajaran juga bisa dilakukan dengan melakukan daring, dalam jaringan. Bisa menggunakan media, Google Classroom, Gmeet, Zoom, dan sebagainya. Sehingga perbendaharaan siswa-siswa sekarang akan lebih maju dibandingkan dengan siswa-siswa yang lainnya. Kenapa? Karena mereka bisa mencari informasi lebih luas, bisa menggunakan browsing lewat internet, bisa dengan YouTube dan sebagainya. Sekarang keunggulan kurikulum Merdeka. Ternyata kurikulum Merdeka itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sederhana dan mendalam. Kenapa dikatakan sederhana dan mendalam? Karena fokus pada materi yang esensial dan perkembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Kita tahu fase belajar itu mulai dari fase A sampai dengan fase F. Dari PAUD sampai SMA. Setiap fase itu hanya
belajar minimal kalau di SD 2 tema pembelajaran. Sehingga walau jangkauannya tidak luas, jangkauannya materinya tidak banyak, tetapi akan lebih mendalam, lebih bermakna. Si guru tidak terburu-buru mencapai target pembelajaran, tetapi guru bagaimana cara mereka membermaknakan, memperdalam materi tersebut sehingga siswa akan lebih menghayati, lebih memaknai materi yang ia pelajari sesuai dengan karakteristik siswanya. Keunggulan yang kedua, lebih merdeka. Di SMA tidak ada program peminatan. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kenapa dikatakan merdeka? Kurikulum merdeka ini 25% itu adalah kegiatan proyek siswa. Sehingga bisa dikatakan siswa diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk bereksplorasi, untuk mengkonstruksi pengetahuannya sehingga pembelajaran yang ia lakukan akan lebih bermakna, lebih memiliki retensi yang lebih banyak dibandingkan jika kita mengurangi segala aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya di isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya katakan tadi bahwa 25% itu adalah kegiatan proyek siswa. Siswa memilih tema-tema aktual yang berkaitan dengan lingkungan mereka, berkaitan dengan karakteristik mereka, sehingga minat, bakat, dan potensi siswa akan lebih tergali sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita sebagai guru dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dan selalu meningkatkan kompetensi, apalagi di abad 21 ini kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.